Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan dana mereka atau investasi. Dana yang terkumpul dari masyarakat kemudian digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi bisnis, menambah modal kerja, melunasi utang, dan sebagainya. Agar lebih mudah dipahami, ada dua pihak yang dipertemukan di pasar modal. Pihak pertama dalam pasar modal adalah investor atau mereka yang menanamkan modal. Sedangkan emiten yaitu badan usaha yang membutuhkan modal. Yang kedua ada instrumen pasar modal. Pasar modal bisa dikenal dengan istilah bursa efek. Pada pasar modal, kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan atau diperjualbelikan. Ada jenis-jenis surat berharga tersebut, diantaranya 1. Saham. Apa sih yang disebut dengan saham? Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Proses penjualan saham di pasar modal dimulai dari penawaran umum, IPO atau disebut dengan Initial Public Offering. Dan untuk pertama kalinya saham perusahaan dijual ke publik. Setelah IPO selesai, saham akan listing di bursa efek agar saham bisa diperjualbelikan secara umum. Untuk lebih jelas prosesnya, emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Yang kedua, ada emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Ada emiten berserta perusahaan penjaminan emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Yang terakhir, ada pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Yang kedua ada obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang ini dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Seperti yang diketahui, obligasi merupakan instrumen surat untuk yang utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegangnya. Selanjutnya yaitu reksadana. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana merupakan instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana ini kemudian akan dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yakni yang pertama, dana dari masyarakat pemodal. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang ketiga, dana dikelola manajer investasi. Ini adalah ETF atau Exchange Traded Fund, merupakan semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi, seperti reksadana pada umumnya. Sesuai namanya, ETF adalah instrumen pasar modal yang diperdagangkan di exchange atau bursa efek. Jadi, ETF bisa dikatakan sebagai surat berharga yang memiliki kemiripan dengan reksadana. Untuk yang selanjutnya, yaitu efek beragun aset atau EBA. Merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun, aset yang berportofolionya terdiri dari aset keuangan, berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk KPR atau kredit pemilihan rumah atau KPR atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit atau kredit enhancement atau arus kas, cash flow atau aset keuangan setara dan aset keuangan lainnya yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut, IBA Bank BTN. Selanjutnya yaitu derivatif. Ada pula surat berharga yang berbentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant and right.
Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivatif. Derivatif keuangan ini merupakan instrumen derivatif yang mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Adapun lembaga penunjang pasar modal, yang pertama bank kustodian, pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening efek yang menjadi nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan, pemilihan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang terakhir, wali amanat. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Ini ada profesi modal, yang ke-1 akuntan, dan yang kedua ada konsultan hukum. Konsultan hukum memiliki peran penting dalam proses penawaran umum atau go public. Yang ketiga, penilai. Penilai adalah salah satu profesi penunjang pasar modal yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan usaha penilaian di sekitar pasar modal. Yang keempat ada notaris. Notaris di sektor pasar modal berperan memberikan jasa khususnya dalam rangka pembuatan dokumen yang berkekuatan hukum atau legal dokumen terkait kegiatan dan produk di pasar modal. Dan yang kelima ada perusahaan pemeringkat efek. Selanjutnya peranan pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa peranan penting terhadap perekonomian negara. Apa saja sih? Yuk simak ulasannya sebagai berikut. 1. Ada memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lain yang diperdagangkan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk pemenuhan keinginan para pemegang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Yang kelima, pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan para pemegang surat berharga untuk mendapatkan likuiditas dengan cara menjual surat berharganya kepada orang atau pihak lainnya. Baik teman-teman, berikut merupakan contoh dari pasar modal. Di Indonesia sendiri, contoh pasar modal yang ada adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI, atau yang juga dikenal dengan nama IDX. Ia merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta yang berdiri tahun 1977 dan Bursa Efek Surabaya yang dibuka pada 1989. Adapun penggabungan dari keduanya dilakukan pada tahun 2007. Kini, BEI sendiri memiliki kantor di Bilangan Sudirman, Jakarta, dan tercatat memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Sementara itu, contoh pasar modal di Asia Tenggara diantaranya Bursa Malaysia, Philippine Stock Exchange, Stock Exchange of Thailand, dan Ho Chi Minh City Stock Exchange. Lalu, yang terbesar di dunia saat ini adalah Bursa Efek New York, New York Stock Exchange, Bursa Efek Nasdaq, Nasdaq Stock Exchange, Bursa Efek London, London Stock Exchange, dan Bursa Efek Japan, Japan Stock Exchange Group. Halo semuanya, nama saya Muhammad Komarudin. Hai guys, nama saya Ade Siti Aminah. Halo, nama saya Billy. Halo, nama saya Najmah. Nama saya Muhammad Lugina Nurpala. Halo, nama saya Nurjati Hidayah. Halo, nama saya Muhammad Akbar. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan.
Nama saya Lilis Fatimah.